Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau tanyakan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi kita masih diberi kesempatan dan umur dan kesehatan, maka hari ini kita bertemu kembali. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak mau mengabsen anak-anak dulu, yaitu pertama Abdullah hadir, oke. Ahmad Azam, oke. Akila, ya. Aminah, ya. Aupar, Andika, Ainun, dari sama, yaitu Zul Patli, kemudian Pati, Fitra, Hairil, Iqbal, Mufidah, Muhammad Aurel, ada ya. Kemudian Ahmad Alpa, hadir. Muhammad Akram, hadir. Muhammad Rizki, hadir. Razika, ada. Kemudian Rina Agus, ya. Nah sekarang saya minta dipimpin doanya. Ya, oke. Sekarang kita sebelum belajar, kita harus mempunyai kesepakatan kita. Nah, kemudian saya sampaikan kesepakatan kita, yaitu hadir tepat pada waktu. Kemudian berdoa sebelum belajar. Kemudian wajib membawa perlengkapan. Kemudian meminta izin kepada guru ketika hendak keluar. Kemudian menjaga suasana kelas tetap tertib. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, sesudah itu sudah ada kesepakatan, ada tujuannya. Jadi tujuannya kita bersikap baik dan jujur. Kemudian saling menghormati. Kemudian kita saling mendengarkan. Kemudian kita kasih. Kemudian kita belajar dan bermain dengan aman.
Kemudian kita gigi dan lakukan yang terbaik. nah, oke, sekarang sudah terbaik. Jadi kita langsung nanti yaitu ke persepsi, yaitu saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian, yaitu kita kemarin sudah pernah belajar tentang, sekarang kita lanjutkan yaitu bangun datar. Nah, di sini ada ya, apa yang dimaksud dengan bangun datar? Apa? Oke. Nah, kemudian bangun datar itu mempunyai ciri-ciri. Tolong bacakan apa saja ciri-cirinya. Kemudian, nah sekarang saya mau tanyakan, contohnya apa? Contoh bangun datar. Persegi panjang. Kamu? Apa lagi? Jajar genjang. Itu? Bola ketupat. Sana? Apa? Kuat-kuat. Dan apa-apa? Kuat-kuat. Salah pun tidak dimarahi ikut. Jajar genjang. Nah, kemudian ini apa? Lagi? Persegi. Itu apa? Hah? Yaitu lingkaran. Terakhir Ainun, apa Ainun? Segitiga. Oke. Dan bisa menunjukkan ya contoh-contohnya. Nah, sekarang tujuan kita untuk perhatikan dulu ya. Kemudian yaitu pertama yaitu persegi. Nah, persegi itu apa? Mempunyai semua sisi sama panjang. Kemudian semua sudutnya siku-siku 90 derajat. Kemudian rumus persegi mencari keliling yaitu 4 dikali sisi. Mencari volume luasnya yaitu sisi kali sisi. Nah, sekarang ada yang perlu kita tanyakan, sekali kita lanjut dulu ya. Saya tanya ulang kembali. Ainun, mencari keliling apa rumusnya persegi? Yaitu 4 dikali sisi. Kemudian saya tanya sama Akram, rumus mencari persegi luasnya adalah sisi kali sisi. Oke, kan itu diperhatikan, diingat rumusnya. Kemudian kita pindah ke persegi panjang. Nah, persegi panjang ini mempunyai ciri-ciri, yaitu apa ciri-cirinya? Memiliki 2 pasang sisi sama panjang. Kemudian semua sudutnya siku. Rumus keliling mencari persegi panjang yaitu 2 dikali buka. Perhatikan, keliling sama dengan 2 dikali buka kurung panjang kali tambah lebar tutup kurung. Itu rumus keliling persegi panjang. Kemudian rumus mencari luasnya atau volumenya yaitu panjang kali lebar. Jadi ingat, sekarang pindah lagi, kita lanjut. Yaitu segitiga. Jadi segitiga. Nah, memiliki apa ciri-cirinya? Memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Jadi sama kaki, sama kemudian sembarangan. Jadi sembarangan itu ada yang begini bentuknya nanti, ya, ada yang begini, namanya sembarangan ya. Nah, perhatikan. Kemudian rumusnya yaitu jumlah semua sisi cari keliling. Rumus luasnya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian yaitu jajar genjang. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudutnya berhadapan sama besar. Rumus keliling jajar genjang yaitu 2 dikali buka kurung alas tambah sisi miring tutup kurung. Kemudian luas rumusnya mencari alasnya yaitu alas kali tinggi. Diingat ya, kau perlu dicatat.
di buku nanti. Jadi pas begitu enak kalau ada soalnya ya. Nah, kemudian lanjut yaitu belah ketupat. Belah ketupat ini mempunyai ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Yaitu semua sisi sama panjang. Kemudian diagonal saling tegak lurus. Nah, rumus keliling belah ketupat adalah 4 dikali sisi. Kemudian mencari luasnya yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, itu ingat. Dicatat ya. Kemudian kita pindah ke trapesium. Memiliki satu pasang sisi sejajar, ada trapesium sama kaki, sembarangan dan siku-siku. Jadi artinya trapesium ini ada tiga macam. Kemudian rumus trapesium yaitu keliling jumlah semua sisi. Itu rumus yang mencari keliling jumlah semua sisi. Artinya kalau dijumlah artinya ditambah ya, bukan dikali, ditambah ya. Kemudian rumus mencari volume luasnya yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, sisi sejajar jumlahnya kalau ada A dan B ya ditambah A dan B ya. Nah, sekarang kita pindah lagi. Tolong catat yaitu lingkaran. Nah, lingkaran ini tidak memiliki sudut dan sisi. Nah, terdiri dari jari-jari, diameter, dan keliling. Jari-jari, diameter, dan keliling. Nah, rumusnya adalah yaitu keliling. R dikali Pi dikali R. Nah, sedangkan rumus luasnya adalah PR kali R kuadrat. Nah, PR kuadrat ini kita jadikan ada 3,14, ada 22/7. Nah, sekarang perhatikan, kita ada yang perlu ditanyakan? Jadi tidak ada perlu ditanyakan, maka kita menyanyikan salah satu dulu lagu supaya semangatnya kuat. Lagu apa? Yaitu Indonesia Raya. Ya. Nah.
Oke, duduk. Terima kasih ya. Nah, sekarang perhatikan di situ ada contoh soal. Ya. Ini ada contoh soal ya. Di situ bangun persegi panjang. Ini contoh. Ya. Contoh bisa juga ini ya. Ini namanya persegi panjang. Nah, ini persegi panjang, ini panjang, ini ini lebar, ini Nah, jadi panjang kali lebar. Nah, di situ yang ditanyakan, sebuah bangun persegi panjang memiliki 10 cm dan lebar 5 cm. Berarti di sini 10 cm, di sini 5 cm. Nah, kemudian hitunglah luas. Nah, tadi rumusnya apa? Kita menghitung dulu. Persegi panjang ada itu 4 dikali sisi. Jadi kalau seandainya 4 dikali sisi artinya kita jumlahkan ya. Perhatikan kita jumlahkan ya. 4 kali sisi. Jadi artinya 4 dikali sisi. Nah, sisinya yang mana? Kalau kita uraikan lagi artinya 4 ditambah. Kalau kita tambah ya, ini 10, ini 10. Berarti 10 tambah 10 berapa? 10. Tambah 5 tambah 5. Berarti jumlahnya dikali apa? Dikali 4. Berarti berapa? Nah, ini kalau dikali, tapi kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 30. Jadi maka di situ 4 artinya 4 sama dengan A tambah B tambah T tambah D tambah A. Ya itu namanya 4. Jadi artinya bukan 4 dikali sisi. Nah, yang 4 kali sisi tadi adalah bangun persegi. Ini yang kita tanyakan adalah bangun persegi panjang. Jadi kalau mencari kelilingnya, yaitu apa? Masih ingat rumusnya yang cari keliling tadi? Nah, artinya 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti 10 tambah 5. Jadi berapa? 15. Nah, 15 ini perhatikan. Ada yang berani mau maju ke depan mengerjakan? Kamu. Sudah di mana? Nah, tulis dulu. Keliling. K sama dengan. Sudah tahu kan kita? K sama dengan 2 dikali buka kurung P tambah L. Tambah L lebar. Nah, tutup kurung. Sekarang sama dengan 2 dikali buka kurung. Ya, 10 ditambah 5. Sama tutup kurung. Sama dengan 2 dikali. Nah, sama dengan yaitu 30. Sekarang mencari apanya lagi? Luasnya. Luasnya apa tadi? L sama dengan. Ya, masukkan dulu L sama dengan P kali L. Ya, sama dengan. Nah, berapa P-nya? 10 dikali L-nya 5 sama dengan yaitu 50. Nah, sekarang saya minta lagi karena ini sudah benar, saya buat tos dulu. Ya, duduk. Tepuk tangannya. Sekarang yang soal kedua, siapa yang mau maju dari perempuan lagi? Soal kedua. Dari perempuan soal kedua mana? Yang mau maju? Nah, cepat sedikit. Perempuannya mana?
Itu siapa namanya tuh? Itu. Hah? Kamu. Ayo cepat. Ada saja macam cepat. Cepat. Ya, Anda tahu perempuan yang dari mau maju paksa laki-lakinya. Cepat. Nanti sambil dipandu. Sini. Nah, di situ baca dulu. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 1 cm keliling. Nah, K sama dengan. Nah, rumus K sama dengan rumus keliling lingkaran tadi berapa tadi? Yaitu 2 dikali pi R kali pi. Ya, 2 garisnya itu, garis atasnya. Ya. Kemudian dikali R. Nah, sekarang kita masukkan. Sekarang 2 sama dengan 2 dikali pi-nya berapa? Karena di situ 7 maka 22 per 2. Nah, 22 per 7 dikali R. R-nya berapa tuh? 7 kali 7. Sekarang selamat dikerjakan. Nah, caranya 7 bagi 7. 1 kali 22. 44 kali 2 sama dengan 88. Ya. Ini coret dulu, coret ini. Dicoret sama itu nah. Begini ya. Ini coret. Nah, coret kan berarti ini 1. 1 kali 2 kan berarti 22. Di sini 22. Baru nah. Jadi 22 di sini baru dikali. Nah, itu berapa? Nah, 44. Nah. Oke. Yang kedua, itu kerjakan lagi. Luasnya sama dengan L. Sini. Panjang L sama dengan, ya, kita lihat di situ pi R. Pi-nya kali R kuadrat. Kali R kuadrat pangkat 2. Ya, sama dengan pi-nya yaitu 22 per 7 dikali 7 kali 7 kali 7 lagi. Ya, kali lagi 7. Ya, sama dengan. Nah, sekarang ini kerjakan. 7 bagi 7 berapa? 1. 1 kali 22. Nah, terus 22. Kali itu 7 ini. Turunkan. Sama dengan 154. Ya. Oke, karena benar kerjanya kita salam dulu, tepuk tangan. Nah, sekarang kita ke soal kerja kelompok. Sebelum itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Sudah mengerti belum paham? Persegi apa? Trapesium. Oke, trapesium. Yang mau ditanyakan. Cara apanya? Cara mencari volumenya atau apa? Volume. Jadi volumenya ini artinya ini yang saya gambarkan di sini dulu. Ya, ini saya hapus dulu. Jadi saya gambar dulu trapesiumnya. Ya, saya gambar dulu ya trapesiumnya. Kemudian tadi yang ditanyakan mencari volumenya. Berarti luasnya ya.
mencari luasnya. Di situ yaitu rumusnya adalah 1/2 dikali ditambah jumlah sisi sejajar. Jadi kita tambah saja umpamakan B A ditambah B. Nah, sekarang saya kasih di sini 10, di sini 5, di sini 5 ya. Nah, ini namanya sisi yang sejajar. Ini sisi sejajar. Nah, kemudian saya masukkan setengah dikali A tambah B berapa? Yaitu 10 tambah 5, yaitu 1/2 dikali 15. Jadi artinya yaitu artinya berapa? Berapa hasilnya? Oh, ada tingginya lagi ya, tingginya di sini. Jadi tingginya di sini disimpan tingginya 8. Berarti dikali 8. Nah, sekarang perhatikan. 15 dibagi 2. Ini enggak usah sebagai yang di atas ya, kena 1 ya. 15 bagi 2 berarti berapa? 7,5 dikali 8 atau 15 kali 8. Nah, 15 kali 8 yaitu berapa? 90 atau 120? 90 atau 120? Hah? Yang mana bilang 120, mana yang 90? Coba 4 kali 5, 8. 4 kali 5, 40 kan? Terus 0, 8 kali 1, 8. Tambah 2, berarti 120. 120 dibagi 2. Yaitu berapa? 60. Nah, ini mencari mencari volumennya atau mencari luasnya. Nah, kalau keliling jumlah sisi sejajar, berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi kalau dia keliling itu karena di sini saya simpannya ini 15. Di sini 20. Di sini 10. Nah, di sini berarti 15 juga. Nah, ini dijumlahkan kalau mencari keliling. Karena jumlah sisi yang sejajar. Jadi 20 tambah 15 tambah di sini harus 20 juga. Kalau sisi sejajar ya, tambah 20 tambah 15. Jadi di sini 20 tambah 15 berapa? 35 tambah 20. 55 tambah 15. 70. Nah, itu tadi mencari keliling, yaitu artinya jumlah semua sisi kita jumlahkan. Nah, ada yang perlu ditanyakan lagi? Apa? Rumus jajar genjang. Nah, jajar genjang ini rumusnya ada, yaitu 2 dikali alas ditambah sisi miring. Kemudian alas dikali tinggi. Nah, jajar genjang itu gambarnya seperti ini. Perhatikan ya. Nah, ini gambarnya, perhatikan jajar genjang ya. Bilang orang tua dulu gambar gegetas. Kata orang tua dulu kan gambar gegetas bilangnya. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah, ya. Nah, rumusnya tadi ini kita bagi ya. Ini mencari tingginya dulu jumlah alas. Jadi yang ke sini tinggi, ke sini alas. Nah, itu mencari luas. Tapi kalau mencari tadi jumlahnya sisi miringnya ini berapa? Nah, kalau ada sisi miringnya kita bisa carikan ya, kita kasih ya. Nah, sekarang ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada. Jadi artinya saya bagikan dulu soalnya. Ini kan per kelompok. Jadi harus ada giat kerjanya ya.
Ya. Ya, saya kasih 2 ya. Nah, tulis di situ. Oh, lain ini. Ya. Nama-namanya ya masukkan. Nah, sekarang perhatikan ya. Kamu dengan kelompokmu merunding ya. Artinya, nah di sini ditulisnya sampai 5, ini 6 kan, jadi saya bagi 2 kelompok, 3-3 1 kelompok. Ini juga 3-3 1 kelompok, itu pas 1 kelompok saja ini. Karena 5 orang. Jadi pas 1 kelompok 5 orang. Nah, di sini perhatikan. Ya, perhatikan, tulis nama kelompoknya dulu, nama-nama anggotanya di situ di atas. Nah, sudah ditulis nama-nama anggotanya. Nah, kemudian di situ dilihat. Langsung dijawab di bawahnya ya. Di situ ada kan persegi. Nah, rumus persegi tadi bagaimana? Mencari keliling saja. Ini keliling, tidak mencari luas. Menggunakan rumus persegi keliling. Berarti 4 dikali 4. Yaitu berapa? Dicatat ya rumus persegi tadi. Hah? Di sebelah itu pas 5 orang. Hah? Iya, ini satu ke sana. Nah, begini, ini ke sini, itu ke sana. Nah, jadi makanya dikasih 2. Nah, ini itu ke sana ya. Nah, jadi di sini nanti tempat menyimpan jawabannya. Ini kan ditanya keliling bangun datar. Ini begini bangun apa? Persegi. Ini persegi panjang. Ini persegi. Ini. Ya. Nah, ini ya, perhatikan. Ada di situ bangunnya segitiga, ya. Segitiga, perhatikan. Ini rumus segitiga ya. Jumlah sisi. Nah, berartinya 6 tambah 10 tambah 6 kan 8 itu. Angka berapa? Nah, ini ya, perhatikan ya. Ini kan persegi. Rumusnya tadi itu ada di sana, bacakan atau jumlah semua sisi. Berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini. Simpan di sini jawabannya. Nah. Ya. Kemudian di sini lihat ada jajar genjang. Nah, jajar genjang dia terbalik di situ, keliling ditambah sisi jumlah sisi miring. Nah, sekarang perhatikan ya, cepat-cepat sedikit waktunya ya. Waktunya. Cepat sedikit waktunya. Di kerjaan cuma molong, lihat waktu kita habis ini ada tugas mandiri lagi. Nah, makanya tadi saya bilang dicatat rumusnya supaya bisa mengerjakan. Nah, ini perhatikan ini ya. Ini kan persegi. Berarti nah, kalau persegi apa tadi? Nah, ini persegi. S tambah S berarti 4 tambah 4. Tulis di sini.
4 tambah 4 sama dengan 8. Habis. Persegi panjang. Rumusnya keliling. S kali S berarti 4 kali S kali S. 4 kali 4 ya 16. Nah, kemudian persegi panjang keliling kan? Nah, berarti situ 2 mana? Ini kah? 2 dikali apa? 20 tambah 8, 20 tambah 8. Nah, rumusnya tadi, rumus persegi apa tadi? Ada dicatat. Hah? Kan saya suruh catat tadi kan rumus perseginya supaya enak mencari. Itu tujuannya. Nah, kamu kan tidak mencatat rumus persegi panjang kan, cuma asik bercerita kan? Begitulah akibatnya. Nah, cepat sedikit. Ya ini sudah dicatat, sudah terjawab kah? Nah, itu yang dicari cuma kelilingnya, bukan luasnya ya. Keliling saja. Kan 4 kali S kan? S itu kan sisi. Kalau sisinya 4 ya dikali 4. Kalau sisinya 6 ya dikali 6. Jadi ingat ya, yang ditanyakan rumus keliling, bukan luasnya aja, cuma satu jawaban. Ya. Belakang dulu. Gini orang dia menghitung uang, bukannya belajar. Kenapa kau begini kelakuan? Temannya menghitung, dia asik menghitung yang lain. Tadi kan saya suruh catat kan luas dan kelilingnya, rumusnya dicatat. Kamu catat atau enggak? Nah, sekarang kan di sini kan muncul semua ya, perhatikannya. Nah, ini kan apa? Jajar genjang, cari kali. Nah, jajar genjang. Mana? Nah, ini kan alas ditambah sisi miring. Nah, 2 dikali buka kurung ini bukan, ini dikali kan ditambah.
Tambah kah? Nah, nah sekarang jajar ganjang mana? Tentu ini kan. Berarti 10 tambah 10 baru dikali 2. Ini ditambah ke dikali. Tambah kan? Nah, berarti kalau ditambah 10 tambah 10 dikali 2. Nah. Nah, makanya tadi dicatat, diperhatikan. Kamu tidak mau mencatat. Dilihat tidak ada catatannya. Nah, ini berketupat tadi. Mana mencari kelilingnya berketupat? Nah, mana? Berapa? 4 dikali sisi kan 4 ini kan artinya. Berarti sisinya berapa di sini? Nah, berarti 4 kali 8. Nah, biar kau jumlah 8 tambah 8 tambah 8 tetap 32 kan? 4 kali 8 kan 30. Nah, yang mana yang susah? Nah, yang mana yang susah? Nah, Ganjar tadi kan suruh catat kelilingnya mana? Rumus kelilingnya tadi. Hah? Kan suruh catat tadi rumus keliling dan volumenya. Mana? Nah. Ini apa? Mana kelilingnya, mana luasnya? Nah, makanya kamu harus dicatat supaya nanti enak mengerjakan. Ini di apa ini? Hah? Dikali atau apa? Jangan sampai salah. Kalau dia salah semua itu. Ya 5 menit lagi. Kita ini kan di-shooting kan? Rumus keliling jajar ganjang. Nah, rumusnya itu adalah 2 dikali B tambah A. Nah, rumus jajar ganjang. Nah, rumus kelilingnya. Jadi kelilingnya itu 2 dikali B tambah A. Berarti ini jumlahkan. Ini sama ini berapa? Nah, kamu lihat di sini berapa? Mana ini? Ini berapa? Ini sama ini. Hah? 11 tambah berapa? 11 tambah 5. Nah, dikali 2. Nah. Apa sih 16? Berapa tadi? 16 kali 30. 11. Kurung. Nah, dibuka kurung yaitu 11 tambah 5. Nah, Ini nah kalau ini kan ditambah.
Tambah ini tambah ini berapa? Tulis. Jangan cuma 18 ditulis ini ya, tulis itunya. Paham kah? Hah? Hah? Ini kan rumusnya kan, mana rumusnya yang saya catat tadi? Catat semua rumusnya tuh, luasnya. Kamu apa kerjaanmu? Hah? Hah? Mereka ya, kamu mana catatanmu kok? Ini Pak, catatan Pak. Ini ada 2. Mau minjam. Mana catatan kejar-kenjang? Hah? Kapan Pak? Sedangkan di papan tulis itu namanya di itu rumusnya kan begini rumusnya. Hah? 2 dikali bukan. Ini sisi ini berapa? Yang ini sama yang ini berapa? Hah? Berarti 11 ditambah 5. Nah, sama dengan 2 dikali berarti 5 tambah 11 berapa? 6. Nah, sama dengan berarti 32. Yang mana lagi? Nah, yang sudah itu dikoreksi kembali dulu, benar ke jawabannya atau enggak? Nah. Ini sudah kah? Ini sudah. Keliling itu, perhatikan kalau persegi panjang itu ditambah ya. Ini kan sudah ditulisnya, kalau persegi kan 4 kali S kan. Nah, 4 dikali 4 sama dengan berapa? Nah, kemudian lagi persegi panjang, menjadi kelilingnya tadi kan apa? 2 dikali P tambah L kan. Ya berarti sini P-nya 10, L-nya 12. Berarti 12 tambah 10 dikali 2. Nah. Ini sudah selesai. Ini sudah. Ya, kalau sudah kita periksa. Ya, yang sudah silakan dikumpul dulu sini. Kita bagi kaki ini kembali. Nah, ini tugas perorangan mandiri. Yang sudah bawa sini. Ini masing-masing bekerja. Nah. Ya. Ini yang sudah selesai mana? Yang sudah selesai? Hah? Ya, waktunya mau habis sudah. Buat sini. Kumpul aja. Kamu banyak main-main. Kumpul sini. Ini tugas sendiri. 5 menit harus selesai. Soal sendiri. Sini.
Oh, sini anunya tuh. Iya, mat tulis namamu sendiri, tugas mandiri. Ini. Ya, mau sini sudah tidak selesai kau kerjakan kan ini. Pas kan sudah. Orang yang begitu satu mencari ini, satu mencari begitu, kita gajah kelompok. Sana kerja kelompok contohnya. Ini kau mengerjakan, itu mengerjakan ini, itu mengerjakan ini mengerjakan ini mengerjakan ini. Selesai ini kan ini lagi. Begitu cara kerja kelompok, bukan satu orang yang mengerjakan. Ya, waktunya lihat jam itu di jam jalan panjang jam 5 jam 1 jalan panjangnya kita kumpul tugas mandirinya. Nah, ini perhatikan ya supaya kamu paham gambar yang dikerjakan itu A, B, C, D. Lihat gambar di atasnya. Yang A itu gambar apa? Yang B di atas itu gambar apa? Yang C itu di atasnya gambar apa? Bangun apa? Yang D itu di atas bangun apa? Nah, kemudian yang di bawah lagi. Yang di bawah Bapak sampaikan aja bahwa pilihannya sudah benar. ya. Nah, yang di bawah ini perhatikan yang titik-titik itu lihat gambar di atas, apa gambarnya digambar, ya. Berarti yang kamu nanti gambar, yang tidak ada tergambar ya, perhatikan. Jadi ini cuma tesnya untuk menit kamu saja, tes biasa saja, ya. Perhatikan, ini gambar apa? Hah? Nah, ditulis di sini. Ini tulis ini. Ini tulis di sini. Ini tulis di sini. Nah, sekarang ini. Ini apa? Baca ini pelan-pelan. Baca apa bacanya? Nah, berarti kamu sudah menggambar. Sekarang ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, yang belum ada apa? Tentu ini sama yang bundar kan? Berarti dua bundarnya, satu persegi panjangnya. Nah. Coba Rina, mana? Nah, ini coba kau baca dulu. Melengkapi pola rangkaian bangun datar di bawah. Nah, melengkapi berarti ini kan ya, ini ada ya, ini ada, ini ada. Yang belum ada di sini yang mana? Nah, ini kan berarti 3 kali kau gambar, berarti ini sama ini. Hah?
Pola berarti digambar. Makanya saya bilang baca itu anunya. Ini belum ada. Waktu sudah mau habis. Nah, aduh apa? Ini kau lihat, ini apa? Segitiga apa? Hah? Dan tulisan tadi kan ada dikatakan sama kaki apa? Jangan cuma segitiga. Apa itu ya namanya? Lupa tuh. Kan ada sama Jadi segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Nah, sisi ya? nah ini persegi. Persegi. Nah, tulis persegi panjang, bangun persegi. Berarti ini Ini, lingkaran. nah tulis lingkaran. Ini Ini persegi panjang. tulis persegi panjang. Nah, sekarang ini baca dulu. Berarti pola rangkaian bangunan datar di bawah. Apa ditulis atau digambar? Nah, tentukan dilengkapi. Sekarang ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Yang tidak ada di sini yang mana? Nah, berarti dua gambar bolanya. Ini coba baca pelan-pelan. Lengkapi pola rangkaian bangun datar di bawah. Nah, artinya apa? Melengkapi kan? Perhatikan, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Yang tidak ada di sini yang mana? Itu digambar lagi, diurut. Ini belum habis. Apa yang susah? Ini kau baca ini. Ini baca apa ini? Nah, sekarang ini ada. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Yang tidak ada di sini mana? Simpan di sini yang ada di gambar. Hah? Tidak usah diwarnai. Supaya cepat. Mana? Itu. Kesimpulannya ya. Ya, yang sudah. Hah? Mana ada sudah kertas? Pasti hilang ya tipeknya tuh. Ini.
Ya, sudah kumpul. Kumpul semua sudah. Kumpul. Kumpul. Ya, kumpul semua. Kumpul semua. Adam, kumpul sudah. Kumpul. Kumpul, waktunya mau habis. Sudah. Kumpul. Kumpul. Ya, perhatikan anak-anak. Tugas kelompok sudah juga kita kerjakan, tugas mandiri sudah. Maka masih ada kesempatan lagi berapa menit, ya. Nah, sekarang perhatikan ya. Hasil penilaiannya bagus-bagus semua ya, nilainya bagus semua. Nah, kemudian kesimpulannya perhatikan ya, ini kesimpulan. Coba saya minta diperhatikan dulu kesimpulannya. Bangun datar memiliki rumus berbeda-beda tergantung bentuknya. Luas dan keliling biasa dihitung dengan rumus sederhana. Apa yang penting untuk memahami bentuk dan ciri-ciri tiap bangunan. Nah, tadi kalian sudah mengenal ciri-ciri bangunan, bentuknya, rumusnya, dan kelilingnya. Nah, kemudian di sini hasilnya kerja kelompok lumayan bagus, kemudian juga hasil mandirinya bagus juga. Nah, sekarang untuk pertemuan selanjutnya lagi kita akan membahas yaitu tentang bangun datar juga, tapi ke bidang bentuk, yaitu apa? Kubus, kemudian balok, kemudian tabung, ya, kemudian apa lagi? Yaitu kerucut. Nah, itu pertemuan berikut nanti. Jadi mohon dipelajari di rumah. Nah, kemudian saya minta dengan masih ketua kelas memimpin doa untuk terakhir. Nah, oke. Ada masih kesempatan lagi sedikit. Saya mau tanya lagi tentang rumus-rumus tadi yang kita pelajari. Ya, untuk saya ambil. Nah, siapa bisa menjawab boleh istirahat. Jadi bangun apa saja hari ini yang kalian pelajari? Apa? Ya, sama-sama menjawabnya. Bangun apa?
Apakah sudah paham betul? Ya jelas sudah. Nah sekarang silakan istirahat. Jadi alhamdulillah. Iya istirahat. Perkenalan